Konnichiwa minasan. Jiko sokai sasete kudasai. Watashi no namae wa Adamai desu. Kyou wa koko 1年生の科学のテーマ、熱量計とサブテーマ、太陽熱量計と偵察熱量計について記述します。最後まで読んでください。Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran dalam presentasi saya kali ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan diskusi untuk teman-teman semua nih, agar kita mengetahui konsep awal dari materi saya. Pertanyaan diskusi pertama yaitu, pernah nggak teman-teman semua merasa air itu jadi hangat atau dingin setelah sesuatu dicampurkan ke dalamnya? Menurut teman-teman, kenapa suhu itu bisa berubah? Pertanyaan yang kedua, kalau suatu reaksi bikin suhu naik, apa artinya reaksi itu? Terus, kalau suhunya malah turun, kira-kira kenapa ya? Yang ketiga, menurut teman-teman semua, kenapa untuk mengetahui besar kalor, kita butuh alat seperti kalorimeter, bukan cuma ditebak dari rasa panas atau dingin saja? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Di pertanyaan pertama, jawabannya yaitu karena terjadi perpindahan kalor. Zat yang dicampurkan bisa melepaskan kalor ke dalam air sehingga air menjadi hangat, atau menyerap kalor dari air sehingga air menjadi dingin. Yang kedua, jika suhu naik, reaksi tersebut adalah exotherm karena melepaskan kalor. Jika suhu turun, reaksi tersebut itu adalah endotherm karena menyerap kalor dari lingkungan. Yang ketiga teman-teman, karena rasa panas itu atau dingin tidak akurat ya teman-teman, kalorimeter digunakan supaya kalor bisa diukur dengan angka yang pasti, bukan hanya perasaan atau pikiran atau tebakan saja. Oke. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Teman-teman semuanya, pada presentasi saya kali ini ada beberapa target kita yang harus kita capai setelah saya selesai menjelaskan nanti di akhir, yaitu number 1, mampu memahami konsep dasar kalorimeter volume tetap dan kalorimeter tekanan tetap. Yang kedua teman-teman, yaitu kita harus mampu menganalisis perbedaan kalorimeter volume tetap dan kalorimeter tekanan tetap. Yang ketiga, kita harus dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kalorimeter saya ini. Dan yang terakhir teman-teman, kita juga bukan cuman hanya di teori saja, namun kita harus bisa menerapkan materi saya ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam dunia ini dan hidup kita. Biar makin panas teman-teman, sebelum masuk ke materinya, tadi kan udah soal diskusi atau pertanyaan diskusi nih. Sekarang saya akan memberikan soal pemantik kepada kita semua. Nomor 1 dibaca-baca ya. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, ternyata jawabannya B teman-teman. Yang kedua, apa juga ya jawabannya? Oh, ternyata D teman-teman. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Sekarang kita masuk pada uraian materi. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang A adalah kalorimeter volume tetap. Nah, apa sih definisinya? Nah, ternyata teman-teman, kalorimeter volume tetap itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor reaksi pembakaran, terutama zat yang bereaksi dengan gas O2 dan menghasilkan gas. Disebut volume tetap karena teman-teman ada dua alasan, yaitu yang pertama, reaksi berlangsung dalam wadah tertutup atau disebut dengan bom. Yang kedua teman-teman, tidak terjadi perubahan volume selama reaksi. Nah, kalorimeter ini sering juga disebut kalorimeter bom ya teman-teman. Cara kerjanya atau prinsip kerjanya teman-teman yaitu number 1, yang pertama, zat yang dibakar dimasukkan ke dalam wadah sampel atau bom. Yang kedua, bom diisi oksigen bertekanan tinggi kurang lebih 30 atmosfer. Yang ketiga, bom dicelupkan ke dalam air. Yang keempat, reaksi pembakaran dipicu dengan arus listrik. Yang kelima, kalor hasil reaksi diserap oleh air dan kalorimeter. Yang keenam, pengukuran dilakukan dari kenaikan suhu air
Jadi, kalorimeter bom dianggap sebagai sistem terisolasi, yang artinya tidak ada pertukaran energi dengan lingkungan luar. Teori kalor pada kalorimeter volume tetap teman-teman. Karena sistemnya terisolasi tadi, maka Q sistem itu sama dengan 0. Sehingga Q reaksi ditambah Q kalorimeter itu juga sama dengan 0. Maka Q reaksi itu sama dengan min Q kalorimeter. Nah, kalor yang diserap kalorimeter disumuskan jadi Q reaksi sama dengan C kalorimeter kali delta T. Nah, teman-teman tahu nggak tanda negatif itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa jika suhu naik, maka reaksi melepas kalor atau yang disebut dengan exotherm. Sekarang kita masuk pada subtopik saya yang kedua, yaitu kalorimeter tekanan tetap. Nah, apa sih definisinya? Ternyata definisinya adalah sebagai alat sederhana untuk mengukur kalor reaksi yang terjadi pada yang pertama tekanan tetap, yang kedua umumnya reaksi dalam larutan seperti asam basa, pelarutan dan lain-lain. Nah, biasanya itu menggunakan gelas styrofoam, yang kedua itu menggunakan termometer dan menggunakan pengaduk. Nah, styrofoam berfungsi untuk mengurangi pertukaran kalor dengan lingkungan, teman-teman. Yang kedua, prinsip reaksi. Yang pertama, jika reaksi exotherm, larutan menyerap kalor, artinya suhu naik. Jika reaksi endotherm, itu larutan melepaskan kalor, artinya suhu turun. Sekarang kita lanjut pada teori kalor pada kalorimeter tekanan tetap. Nah, hubungan kalor itu Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter itu sama dengan 0. Namun, karena kalor kalorimeter sangat kecil, maka itu diabaikan, teman-teman. Jadinya Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, kalor larutan itu Q larutan sama dengan M kali C kali delta T, sehingga Q reaksi sama dengan min M kali C dikali delta T. Nah, perubahan entalpi atau perubahan suhunya gitu, teman-teman, dihitung dengan delta H sama dengan Q reaksi per N. Nah, sampai sini dulu nih. Pasti udah paham dong tentang materi atau teorinya. Sekarang biar lebih mengasah lagi, kita harus masuk ke contoh soal, teman-teman. Contoh soal yang pertama, teman-teman, jangan jauh-jauh ya kita ambil. Kita ambil pada buku kimia kelas 11 halaman 146. Di situ ada contoh soal 5.5 tentang kalorimeter volume tetap. Nah, di contoh soal itu, teman-teman, yang diketahui itu adalah massa gula atau sukrosanya itu 1 gram. Nah, suhu awal itu 25 derajat Celcius. Suhu akhir itu 28,37 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalorimeternya, teman-teman, adalah 4,9 kJ per derajat Celcius. Dan 1 sendok teh gula itu sama dengan 5 gram. Dan yang terakhir yang diketahui di soal adalah 1 kilokalori sama dengan 4,184 kilojoule. Nah, teman-teman, jadi yang ditanya di sini adalah apakah klaim tersebut benar? Ya. Jadi, untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita harus mencari dulu nih dari rumus-rumus yang saya berikan tadi di uraian materi, apa rumus yang pas. Nah, rumusnya yaitu Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter kali delta T. Nah, pertama dulu kita mengetahui cara mencari delta T itu, teman-teman, adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Udah kita tahu nih. Sekarang C kalorimeternya tadi, kapasitas kalorimeternya itu 4,9 kJ per derajat Celcius dikali delta T-nya kan suhu akhir 28,37 dikurang dengan suhu awal 25. Nah, sama dengan 28. Hasil ini semua itu adalah 16,5 kJ. Jadi 16,5 kJ itu untuk 1 gram gula pasir.
Nah, maka kita jumlahkan nih kalori untuk 1 sendok teh gula pasir. Nah, dengan menggunakan Q sama dengan 5 gram dikali untuk 1 gram gula pasir tadi 16,5 kilojoule per 1 gram dikali dengan 1 kilokalori per 4,184 kilojoule. 1 kilokalori itu teman-teman 4,184 kilojoule. Jadi 1 KKAL ini yang sudah diketahui per hasilnya gitu. Sama dengan semuanya adalah 19,7 kilokalori. Artinya ini dia klaimnya itu benar teman-teman. Kenapa? Karena yang dipertanyakan yaitu diklaim mengandung kalori tidak lebih dari 20 kilokalori. Di sini hasilnya 19,7 kilokalori. Artinya klaimnya benar, tidak lebih gitu. Nah, untuk contoh soal yang kedua juga teman-teman, jangan jauh-jauh juga nih kita ambil lagi nih di buku di halaman 147. Nah, itu ada contoh soal 5.6. Di soal itu membahas tentang kalorimeter tekanan tetap. Jadi nanti kita harus mengingat rumus yang saya bilang tadi, baru setelah itu kita gunakan. Nah, yang diketahui di situ adalah massa Zn sama dengan 3,25 gram. Atom relatif Zn yaitu 65. Volume larutan HNO3 itu 100 ml. Massa jenis larutan itu 1 gram per mil. Kenaikan suhu itu 5 derajat Celcius. Nah, kalau jenis larutannya itu 4,2 kilojoule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tentukan kalor reaksi tersebut. Pertama-tama kita cari dulu nih massa larutannya, karena nanti rumus yang kita gunakan itu memerlukan massa larutan, sedangkan diketahui massa larutannya belum ada. Nah, massa larutannya itu rumusnya sama dengan massa HNO3 ditambah massa Zn, yaitu 100 mili kali 100 gram per mili ditambah 3,25 gram sama dengan 103,5 gram. Sekarang kita masuk pada rumusnya. Nah, rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan min M kali C kali delta T. Jadi sama dengan Q larutannya tadi atau massa larutan yang kita dapat adalah 103,5 gram dikali dengan N-nya yaitu massa kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan itu adalah 4,2 kilojoule per gram derajat Celcius. Selanjutnya adalah kali delta T-nya atau perubahan suhunya itu adalah 5 derajat Celcius. Sama dengan hasilnya adalah min 2168,25 joule sama dengan min 2,16825 kilojoule. Sekarang kita masuk pada mol Zn, yaitu 3,25 gram per 65 gram per mol. Jadi 3,25 gram itu massa per atom relatif, hasilnya adalah 0,05 mol. Sekarang delta H-nya yaitu Q reaksi per N. Nah, Q reaksinya tadi kan min 2,16825 dibagi dengan N-nya atau molnya yaitu 0,05, maka hasilnya adalah min 43,365 kilojoule per mol. Bagaimana sampai sini pada paham? Tentu saja paham teman-teman. Sekian untuk contoh soal. Berikutnya kita akan masuk pada latihan soal. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soalnya ini teman-teman saya cari-cari di internet ya. Latihan soal yang pertama ini tentang kalorimeter
volume tetap. Nah, di sini dikatakan bahwa sebanyak 0,8 gram suatu bahan bakar dibakar sempurna di dalam kalorimeter bom. Pembakaran tersebut menyebabkan suhu kalorimeter naik dari 26 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeternya atau C besarnya itu sama dengan 6,0 kJ per derajat Celcius. Yang ditentukan itu adalah kalor reaksi pembakaran tersebut. Nah, dari soal ini ada 4 data yang diketahui, yaitu massa zatnya 0,8 gram, yang kedua suhu awalnya 26 derajat Celcius, suhu akhirnya 29 derajat Celcius. Ini nanti untuk mencari perubahan suhu. Nah, untuk kapasitas kalorinya itu sendiri adalah 6,0 kJ per derajat Celcius. Jadi teman-teman, saya tidak menjelaskan jawaban ini, namun saya sudah membilangkan kepada kita apa aja yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, jadi nanti saya hanya memberikan layar untuk jawabannya gitu. Tapi saya tidak menjelaskan dari mana gitu, biar teman-teman latihan sendiri ini dari mana, oh dari sini gitu teman-teman. Oke, jawabannya tara. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu kalorimeter tekanan tetap. Di soalnya, sebanyak 50 ml larutan asam direaksikan dengan larutan basa dalam kalorimeter sederhana. Reaksi menyebabkan suhu larutan naik sebesar 4 derajat Celcius. Massa jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 1 gram per mili. Dan kalor jenis larutan itu 4,2 kJ per gram derajat Celcius. Yang disuruh adalah tentukan kalor jenis yang terjadi. Jadi teman-teman, itu yang ditanya ya, kalor jenis yang terjadi. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa volume larutannya itu adalah 50 ml, massa jenis larutan adalah kita samakan dengan air, yaitu 1 gram per mil, dan kalor jenisnya itu adalah 4,2 kJ per gram derajat Celcius, dan delta T atau perubahan suhunya itu naik sebesar 4 derajat Celcius. Jadi kita kerjakan atau teman-teman kerjakan sendiri ya, nanti di komen ya jawabannya. Nah, untuk jawaban seperti yang di pertama tadi, saya akan memberikannya secara tidak lama gitu, secara singkat, dan tidak saya jelaskan biar teman-teman mengasah otak sendiri, oh ini dari mana gitu. Oke teman-teman, sekian untuk latihan soal kita. Jika ada kurang paham dan kurang dimengerti, nanti kita bahas di sesi diskusi. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang di tujuan pembelajaran tadi, kita juga harus mengetahui nih, bukan hanya tentang teori, kita juga harus mengetahui bagaimana hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hubungan kalorimeter ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsep kalorimeter, baik kalorimeter volume tetap maupun kalorimeter tekanan tetap, itu sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalorimeter volume tetap digunakan untuk memahami energi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Misalnya nih, dalam penentuan nilai kalori pada bahan bakar dan makanan. Nah, informasi kandungan energi pada label makanan diperoleh melalui prinsip yang sama dengan kalorimeter bom, yaitu mengukur kalor yang dilepaskan saat suatu zat itu dibakar. Nah, sementara itu, kalorimeter tekanan tetap itu banyak diterapkan pada reaksi dalam larutan, seperti reaksi asam basa yang sering dijumpai dalam proses industri, laboratorium, maupun kehidupan rumah tangga. Jadi bedanya si volume tetap itu di bahan bakar makanan, sedangkan di tekanan tetap itu sering kita temukan di industri-industri gitu, di laboratorium gitu. Dengan memahami ini teman-teman,
kita itu dapat mengukur, mengontrol, dan memanfaatkan energi panas secara lebih efisien dan aman dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi, gunakan dan manfaatkan energi panas yang kita miliki itu secara efisien, secara teratur, dan aman untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kembali lagi nih di tujuan pembelajaran. Itu sekarang tentang hubungan dalam ketuhanan. Kita juga di setiap pembelajaran, teman-teman, kita harus mengetahui apa sih hubungan yang saya pelajari ini dengan agama saya, dengan hukum Tuhan, atau dengan kehendak atau firman Tuhan. Apa sih hubungannya, biar kita itu tidak merasa bahwa kita hidup gitu, biar kita tidak merasa bahwa kita itu yang bisa, bahwa kita yang bisa gitu, bahwa cuman kita yang melakukan, bahwa kita yang menerapkannya gitu. Jadi teman-teman, hubungan materi saya ini dengan ketuhanan itu sangat berkaitan. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap proses alam, termasuk perpindahan dan perubahan energi panas, itu berlangsung secara teratur dan mengikuti hukum-hukum tertentu. Hal ini mencerminkan kebesaran Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta yang penuh keteraturan. Dalam iman saya sebagai Kristen Protestan, keteraturan alam dipahami sebagai bagian dari hikmat Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 19, teman-teman, yang berbunyi, izin ya teman-teman yang beragama lain, Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan hikmat, langit telah ditegakkannya dengan pengertian. Melalui ilmu pengetahuan seperti kalorimeter yang sedang saya bahas tadi, itu manusia atau kita belajar mengenal kebijaksanaan Tuhan yang dinyatakan melalui hukum alam. Nah, pengetahuan ini juga mengajarkan bahwa manusia itu harus bertanggung jawab dalam menggunakan energi seperti dalam hubungan sehari-hari tadi, sebagai bentuk syukur atas ciptaan Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, jadi teman-teman, perlu kita tekankan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan hikmat, langit telah ditegakkannya dengan pengertian. Jadi semuanya itu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan berikan hukum dan ketentuannya. Jadi Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab di Taman Eden untuk menjaga dan memelihara ciptaan-ciptaannya yang lain. Karena kita ini, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, ya, beda dari yang lain. Kita mempunyai akal budi, akal pikir kritis, teman-teman. Jadi ketika kita dipercayakan, kita harus menjaga kepercayaan itu gitu. Jadi misalnya nih, bos kita di kantor telah memberi kita kepercayaan nih, pasti kita harus lembur gitu mengerjakan atau menjaga kepercayaannya, apalagi dengan Tuhan kita sendiri. Gitu logikanya, teman-teman. Sekian untuk hubungan dengan ketuhanan. Sekarang kita lanjutkan. Ini dia nih penutup, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu kalorimeter merupakan alat penting dalam ilmu kimia dan fisika untuk mengukur kalor reaksi. Nah, kalorimeter volume tetap digunakan untuk reaksi pembakaran pada volume konstan, sedangkan kalorimeter tekanan tetap digunakan untuk reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, khususnya dalam larutan. Nah, kedua jenis kalorimeter ini membantu manusia memahami sifat reaksi eksoterm dan endoterm serta perubahan energi yang menyertainya. Pemahaman konsep kalorimeter tidak hanya pentingnya dalam pembelajaran akademik, tetapi juga memiliki peranan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan industri, apalagi untuk menyadari kita akan besarnya kasih Tuhan dan kuasa Bapa. Sekarang saya ada saran nih buat kita semua. Nah, dalam pembelajaran materi ini, saya harap teman-teman tidak hanya menghafal rumus ya, tetapi juga memahami konsep dasarnya, biar nanti jika ada soal yang berbeda, kita sudah paham nih konsep dasarnya. Jadi boleh menghafal rumus, tapi harus lebih berfokus ke konsep dasar dulu. Nah, selain itu, kita harus sebaiknya disertai dengan sikap rasa ingin tahu,
tanggung jawab dan kesadaran akan kebesaran Tuhan sebagai pencipta hukum alam seperti yang saya bilang tadi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman akademik sekaligus memperkuat iman dan karakter kita. Jadi untuk belajar, kita juga bisa membarenginya dengan memperkuat iman, sehingga jika kita melakukannya dengan selalu mengingat Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan, tidak merasa hidup, maka percayalah kita akan menjadi cerdas di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyatakan mujizat dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan tidak pernah merasa hidup atau mengandalkan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, untuk materi itu penting memang, tapi harus selalu kita kaitkan dengan hidup kita sehari-hari, harus selalu kita kaitkan dengan ketuhanan. Sekian dari saya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang dari awal sampai akhir, dari uraian materi, tujuan pembelajaran, pertanyaan diskusi, apalagi tadi soal pemantik, contoh soal, dan latihan soal sudah kita selesaikan semuanya. Sekarang kita tiba pada penghujung, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, karena ini saya buat melalui video teman-teman, jadi sesi diskusi atau tanya jawabnya bisa teman-teman mengkomen ya, komen aja apa yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, nanti saya akan balas teman-teman. Oke. Nah, jadi jika ada misalnya kekurangan saya teman-teman, di komen aja. Apakah ada salah saya dalam penyampaian gitu, apakah ada saran teman-teman untuk saya juga untuk membuat video atau untuk presentasi lagi ke depannya sehingga lebih baik lagi gitu. Nah, oke, saya tutup ya. Sekarang mari kita tutup dengan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Kita harus selalu berlatih, kita practice dalam bahasa Inggris, kata guru bahasa Inggris kami. Oke. Gini nih. That's all my presentation today. And if I have many mistakes, apologize. I will close my presentation. Thank you for your attention and your participation for watching my video. Good afternoon, guys.